Assalamualaikum sahabat semua. Bayangkan, di sebuah rumah besar dengan cat putih yang mulai mengelupas, seorang gadis kecil berdiri terpaku di depan pintu tua. Tubuhnya gemetar. Dari balik celah pintu, terdengar suara rintihan yang lirih namun menembus hati. Air dingin, Mas. Suara itu bukan bisikan jin atau setan, tapi suara manusia. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Desa Karangwetan selalu tenang menjelang subuh. Suara azan menggema lembut, bersahutan dengan kokok ayam jantan dan semilir angin yang menyapu daun-daun pisang. Dalam kesejukan itu, suara bacaan Al-Quran terdengar mengalun indah dari Masjid Jami. Suaranya merdu, fasih, penuh penghayatan. Sumber suara itu berasal dari seorang ustadz yang dikenal seantero desa, Pak Ustadz Zainal. Dengan jubah putih bersih dan sorban rapi di bahu, beliau berjalan dari rumah besar berlantai 2 menuju masjid. Setiap langkahnya disambut senyum dan salam dari warga. Anak-anak kecil berebut mencium tangannya. Orang-orang menyebutnya hamba Allah yang dimuliakan. Hafiz Quran, guru ngaji, dan dai yang sering mengisi ceramah hingga ke kota. Istrinya, Bu Ustadz Mahani, tak kalah mulia, lembut, santun, aktif dalam kegiatan pengajian. Rumah mereka tak pernah sepi tamu. Kepala dusun, guru pesantren, pejabat kota datang silih berganti. Di halaman terparkir mobil hitam keluaran terbaru. Bagi warga, inilah rumah teladan. Tempat ilmu dan keberkahan tinggal. Tapi tak ada yang tahu bahwa rumah besar itu menyimpan satu sudut gelap yang tak pernah tersentuh tamu. Satu kamar kecil di bagian belakang. Catnya mengelupas, jendelanya tertutup kain kusam, dan pintunya selalu digembok dari luar. Tak pernah dibuka, tak pernah dibersihkan. Hanya sesekali terdengar suara aneh dari baliknya. Seperti erangan, seperti tangisan. Tapi selalu dibungkam oleh ketenangan pura-pura. Dulu orang tahu bahwa ayah Pak Ustadz, Mbah Karim, tinggal bersama mereka. Seorang kakek tua yang dulu ramah dan rajin menyapu halaman. Tapi sudah lebih dari 2 tahun, sosok itu lenyap. Tidak ada kabar wafat, tidak ada tahlilan, tidak pernah terlihat di masjid. Ketika warga bertanya, Pak Ustadz hanya menjawab datar, sudah sepuh. Istirahat terus di dalam. Dan semua percaya. Siapa yang berani meragukan Pak Ustadz Zainal? Namun pagi itu, dunia mulai berubah. Cucu Pak Ustadz, Nabila, gadis ceria berusia 9 tahun, sedang bermain petak umpet sendirian di halaman belakang. Kakinya membawa ia ke sisi rumah yang sepi dan jarang didatangi siapapun. Di sanalah ia menemukan pintu tua. Catnya mengelupas. Ada gembok kecil tergantung. Nabila menempelkan telinganya. Diam. Mas, air dingin. Suara itu lirih, serak, tapi jelas terdengar. Tubuh kecil Nabila membeku. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa. Ia menempelkan telinga lebih dekat. Mas, tolong, dingin. Suara itu bukan suara tikus. Bukan angin. Bukan pula mimpi. Itu suara orang. Seseorang yang terkurung. Dan saat Nabila hendak memutar gagang pintu, sepasang mata tajam menghentikannya. Bu Ustadz Mahani berdiri tak jauh darinya. Kamu ngapain di sini? Nabila tersentak. Itu, kayak ada suara, Bu. Wajah Bu Ustadz langsung berubah dingin. Itu gudang. Banyak tikus. Jangan pernah dekat-dekat ke sini lagi. Dengar. Nabila menunduk. Iya, Bu. Hari-hari berlalu. Namun suara dari balik pintu kayu itu terus terngiang di kepala kecil Nabila. Suara parau, berat, seperti napas terakhir seseorang yang tak lagi kuat bicara. Malam itu ia bermimpi berada di ruangan gelap, dan dari sudut ruangan, terdengar seseorang memanggilnya. Nabila, kamu ya, nak? Ia terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Padahal malam itu angin cukup dingin berembus dari sela jendela kayu. Esok paginya, setelah sekolah, Nabila kembali memberanikan diri mendekat ke pintu tua itu. Di tangannya ada segelas air putih dan sepotong roti yang ia ambil diam-diam dari meja makan. Ia berjalan pelan-pelan agar tak terdengar siapapun, lalu meletakkannya di depan pintu. Ia tidak mengetuk, tidak bicara, hanya menaruh dan mundur beberapa langkah. Tapi baru saja ia hendak berbalik,
suara itu kembali terdengar. Lirih, lembut, tapi membuat jantungnya seperti dihentak petir. Nabila, itu kamu, ya, nak? Tubuhnya kaku. Ia menoleh pelan ke arah pintu. Iya, aku Nabila, jawabnya pelan. Terdengar suara helaan napas dari dalam. Lalu tangisan. Pelan, dalam, penuh luka. Allah, akhirnya aku bisa dengar suara anak kecil lagi. Nabila menangis tanpa suara. Ia berlutut di depan pintu, meletakkan telinganya di kayu lapuk itu. Kakung, itu kakung, ya. Iya, nak, ini kakungmu, ini bapak dari ayahmu. Suara itu mengguncang batinnya. Ia merasa ingin membuka pintu saat itu juga, memeluk tubuh tua yang bicara dengan penuh kerinduan. Tapi gembok itu menghalangi segalanya. Besok aku bawain susu, ya kakung. Dari dalam terdengar tangisan kecil. Terima kasih, Nabila. Allah yang balas kebaikanmu, nak. Langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Panik, Nabila langsung berlari ke kamarnya. Ia membanting pintu dan menutup wajah dengan bantal. Ia tahu Bu Ustadz pasti akan marah besar jika tahu. Tapi rasa takut itu kalah jauh dibanding rasa iba. Malamnya, ia menulis semua kejadian itu di buku hariannya. Ia tulis dengan huruf besar. Kakung ada di balik pintu itu. Dia masih hidup. Beberapa hari kemudian, saat suasana rumah mulai tenang karena Pak Ustadz dan Bu Ustadz pergi menghadiri undangan keluar kota, Nabila kembali ke pintu tua itu. Kali ini ia membawa susu hangat dan beberapa butir kurma. Ia duduk bersila di depan pintu, menunggu suara itu. Kakung, aku datang lagi. Dari dalam terdengar suara gesekan. Lalu batuk pelan. Maaf, kakung belum bisa bicara banyak. Dada kakung sesak. Nabila menempelkan pipinya ke lantai. Kakung sakit, ya. Sudah lama, nak. Sejak kakung tidak boleh keluar kamar. Kakung sudah seperti bukan manusia lagi. Air mata Nabila menetes. Kakung, kenapa bapak dan ibu gak tolongin? Karena kakung dianggap beban. Nak, kakung bikin malu. Kata mereka, kakung tua, cerewet, dan bikin rumah ini terlihat kumuh. Nafas Nabila tersengal. Ia tidak bisa menerima itu. Sosok yang bicara dari balik pintu ini adalah orang tua dari orang yang selalu berceramah soal kasih sayang. Orang yang mengajarinya membaca Quran. Orang yang setiap Jumat bicara tentang birrul walidain. Namun di rumah sendiri, ia mengurung ayah kandungnya seperti binatang. Hari berikutnya, Nabila memberanikan diri. Ia mencari seseorang yang bisa ia percaya. Dan hanya satu nama terlintas. Bu Rini, guru ngajinya di surau desa. Sosok yang selalu mengajarkan bahwa suara anak kecil bisa menjadi penolong kebenaran. Sepulang ngaji, Nabila pura-pura tertinggal. Ia menghampiri Bu Rini yang sedang melipat mukena. Bu Guru, boleh ngomong sebentar gak? Tentu, Nabila. Kenapa, nak? Matamu merah. Suara Nabila pelan. Aku dengar suara kakung dari balik pintu belakang rumah. Bu Rini terdiam. Aku kasih makan, aku kasih minum, dan dia manggil aku. Dia bilang dia dikurung. Bu Rini menatapnya tajam. Tapi bukan dengan marah, melainkan dengan rasa sakit yang ia pendam lama. Nabila, kamu yakin? Gadis itu mengangguk. Itu suara orang tua. Bukan tikus, bukan gudang. Itu kakungku. Malam harinya, saat langit mulai mendung, Bu Rini berdiri di depan rumah besar milik Pak Ustadz. Ia datang seperti biasa, bersilaturahmi, membawa bungkusan kue. Namun tujuannya bukan itu. Saat Bu Ustadz ke dapur, Bu Rini berpura-pura ingin ke kamar mandi. Tapi langkahnya mengarah ke belakang. Ke sebuah pintu kayu lapuk yang tak terlihat dari ruang tamu. Ia tempelkan telinganya. Dan saat itulah, terdengar suara paling menyayat hati. Allah, beri kakung kekuatan. Kalau ini memang harus berakhir, cukup malam ini saja. Bu Rini menutup mulutnya. Matanya membelalak. Tapi hatinya telah memilih. Ini tak bisa dibiarkan. Pagi itu, hujan turun rintik-rintik di desa Karangwetan. Angin bertiup pelan, tapi dinginnya menyusup ke tulang. Sejak subuh, Bu Rini sudah gelisah. Wajah Mbah Karim yang ia bayangkan semalam masih membekas jelas. Suara rintihannya, doa-doanya, dan napasnya yang berat seolah menampar nuraninya sebagai seorang guru agama. Ia tak bisa diam. Siang itu,
Ia menulis sebuah surat pendek. Isinya singkat, tapi mengandung beban besar. Surat itu dikirimkan kepada dua orang, Ustaz Yusuf, sahabat lama Pak Ustadz Zainal, dan Pak Darto, kepala dusun yang dikenal jujur dan ditakuti karena ketegasannya. Di dalam surat itu tertulis, "Saya butuh bantuan untuk melihat sesuatu yang tidak beres di rumah Pak Ustadz. Demi kemanusiaan, demi agama, tolong datang." Sore harinya, mereka bertiga bertemu diam-diam di rumah Bu Rini. Tak ada suara keras, tak ada emosi yang meledak, hanya wajah-wajah tegang yang duduk saling berhadapan. Bu Rini menceritakan segalanya. Tentang Nabila, tentang suara lirih dari balik kamar, tentang pintu tua yang selalu digembok, tentang jawaban Pak Ustadz selama ini yang selalu menggantung. "Warga percaya padanya," kata Bu Rini. "Tapi saya yakin ada yang ia sembunyikan. Saya tidak ingin menuduh, tapi saya juga tidak bisa menutup mata." Pak Darto menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Kalau benar, maka ini lebih buruk dari durhaka." Esok paginya, langit sedikit cerah. Jam belum menunjukkan pukul 9 ketika tiga orang itu berdiri di depan rumah besar Pak Ustadz. Suara burung terdengar di kejauhan. Jalanan desa mulai ramai. Tapi rumah itu masih sepi. Gerbangnya tertutup setengah. Pak Ustadz Zainal muncul dari balik tirai ruang tamu. Ia mengenakan jubah putih dan sorban coklat, wajahnya tenang seperti biasa. Tapi matanya sedikit heran. "Wah, tamu-tamu agung datang pagi-pagi begini. Ada apa ya?" katanya sambil membuka pintu. Ustaz Yusuf menjawab dengan senyum kecil. "Kami ingin bersilaturahmi, Pak Ustadz. Dan, kalau tidak keberatan, ingin sekadar menengok Bapak Panjenengan." Seketika, senyum Pak Ustadz kaku. Tapi ia berusaha tetap tenang. Wah, beliau lagi istirahat. Sudah sepuh, susah diajak ngobrol. Nanti malah tidak nyaman. Pak Darto langsung menimpali. "Kami hanya ingin melihat wajahnya. Tak perlu lama. Kami juga sedang mengumpulkan data lansia mustahik zakat tahun ini." Pak Ustadz menunduk. Ia kehabisan alasan. Matanya bergerak ke dalam rumah. Lalu dengan napas berat ia berkata, "Silakan masuk. Tapi jangan lama-lama." Beliau mudah tersinggung. Langkah mereka pelan. Lantai rumah terasa dingin. Semua tampak rapi. Suara langkah mereka menggema di koridor menuju belakang. Dan akhirnya, mereka sampai di depan pintu itu. Pintu kayu tua. Catnya mengelupas. Gagangnya berkarat. Gembok kecil menggantung seperti belati yang menusuk mata hati. Pak Ustadz membuka gembok perlahan. Tangannya gemetar. Wajahnya datar. Tapi sorot matanya kehilangan wibawa. Trek! Pintu itu terbuka. Bau apek langsung menyembur keluar. Bau tikar lembab. Bau kencing yang tak sempat dibersihkan. Bau luka dan sepi yang dipendam bertahun-tahun. Di dalam ruangan, cahaya hanya masuk dari lubang kecil di atas jendela. Di pojok ruangan, bersandar pada dinding, Mbah Karim duduk dalam diam. Tubuhnya kurus, bajunya kotor, matanya sayu. Bibirnya pecah-pecah, wajahnya penuh keriput dan luka kecil di pelipis. Ia menoleh pelan. Melihat tamu-tamu yang tak ia kenal, bibirnya bergerak. "Assalamualaikum." Suaranya pelan, seperti desir angin yang menyapa daun kering. Ustaz Yusuf bergetar. Ia tak mampu menjawab salam itu dengan cepat. Tangannya gemetar menutup mulut. "Allah, ini orang tua, bukan tikus." Pak Darto menatap tajam ke arah Pak Ustadz. Suaranya naik 1 oktav. "Ini yang selama ini kau tutupi, Pak Ustadz? Ini yang kau sembunyikan dengan dalil dan ceramahmu." Pak Ustadz mencoba bicara. Saya sudah merawatnya." Tapi beliau keras kepala. Susah diatur. Ustaz Yusuf menunduk di samping Mbah Karim. Ia menggenggam tangan renta itu. "Tangan ini yang dulu mengantar kamu ke madrasah. Sekarang kau balas dengan jeruji." Dari belakang, Bu Rini datang membawa baskom kecil. Di dalamnya ada air hangat, handuk, dan baju bersih. Ia tidak bicara apapun. Hanya meletakkan baskom di lantai dan mulai membuka lipatan tikar usang. Pak Ustadz diam. Tak bergerak. Tak bicara. Napasnya memburu. Hari itu, satu pintu terbuka. Dan bersama terbukanya pintu itu, hancur pula wajah suci yang selama ini ia bangun dengan dalil dan hafalan. Kabar itu menyebar bukan lewat pengumuman masjid,
bukan pula lewat pengeras suara, tapi dari mulut ke mulut, dari warung ke warung, dari bisikan para ibu yang sedang mencuci di kali, hingga ke obrolan sopir angkot di perempatan pasar. Pak Ustadz Zainal mengurung ayahnya sendiri. Desa Karangwetan seolah berhenti. Warga yang dulunya berebut mencium tangan Pak Ustadz, kini memilih menunduk dan berpaling ketika melihatnya lewat. Tak ada lagi undangan ceramah. Tak ada lagi tamu berpeci datang ke rumahnya. Bahkan pondok tahfiz kecil yang dulu ramai anak-anak mengaji, kini kosong. Papan namanya dicabut malam-malam oleh warga. Tak ada protes. Tak ada teriakan. Hanya sunyi yang memukul lebih keras dari celaan. Pak Ustadz Zainal tak keluar rumah sejak hari itu. Ia hanya duduk di ruang kerjanya, memandangi dinding. Jubah putihnya tetap dikenakan, tapi bukan untuk mengajar. Hanya untuk meyakinkan diri bahwa ia masih Ustadz, meski semua orang tak lagi memanggilnya demikian. Bu Ustadz Mahani mulai gelisah. Di warung, ia tak dilayani. Di pengajian, ia dicueki. Bahkan ibu-ibu yang dulu memujinya kini menolak bersalaman. Tatapan mereka tajam, penuh kekecewaan. Ini semua karena anak kecil itu, gerutunya suatu malam sambil membanting piring. Kalau saja Nabila tidak ikut campur. Tapi tak ada yang menjawab. Suaminya hanya diam, menunduk dalam sunyi yang membekukan. Hari Jumat datang. Sejak pagi, Pak Ustadz menyiapkan diri seperti biasa. Ia mandi, memakai jubah, menyemprotkan parfum, dan mengambil tasbih dari meja. Wajahnya pucat, tapi ia tetap berusaha tegak. Ia yakin, sekali ini saja ia harus tampil. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya masih pantas berdiri di mimbar. Ia melangkah ke masjid. Jalan setapak di depan rumahnya sepi. Tak ada anak kecil berlarian. Tak ada salam dari warga. Beberapa orang menutup pintu saat ia lewat. Suara azan berkumandang, tapi tidak satu pun yang memanggilnya seperti dulu. Sesampainya di masjid, ia langsung naik ke mimbar. Tapi sebelum sempat meraih mikrofon, Ustaz Yusuf berdiri dan menggeleng pelan. Maaf, Pak Ustadz, hari ini, kami sudah memilih imam baru. Seketika, tangan Pak Ustadz yang hendak meraih mikrofon terhenti di udara. Jemah diam, tak ada yang membela. Ia menatap ke bawah. Wajahnya kaku, tangannya perlahan turun. Ia berjalan pelan ke saf belakang. Duduk sendiri. Tak ada yang menoleh. Tak ada yang memberi ruang. Khutbah dimulai. Lantang. Tegas. Tapi di telinga Pak Ustadz, setiap kalimat terasa seperti cambukan. Dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, ya Tuhanku, kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Kepala Pak Ustadz tertunduk. Tangannya mengepal. Matanya berkaca-kaca, tapi tak ada air mata yang jatuh. Hatinya terlalu kaku, terlalu lama menghafal ayat, tapi lupa mengamalkan makna. Sementara itu, Mbah Karim kini tinggal di rumah Bu Rini. Ia dirawat dengan layak, diberi baju bersih, dijemur di pagi hari, dan disuapi dengan penuh kasih. Para santri dari pesantren datang membantu. Bahkan warga bergilir menjenguk dan membacakan doa-doa. Dan Nabila, si gadis kecil yang menyelamatkan kakeknya, kini menjadi relawan kecil di sana. Setiap sore ia membacakan Quran untuk kakungnya. Suaranya lembut, matanya berbinar, dan Mbah Karim selalu menangis setiap mendengarnya. Cucuku, kamu penyelamat kakung, bisiknya suatu hari. Nabila hanya menunduk, tapi di hatinya, ia tahu bahwa semua ini belum berakhir. Karena di rumah megah yang kini sepi itu, seseorang sedang kehilangan dirinya sedikit demi sedikit. Bukan hanya nama dan kehormatan, tapi juga kewarasan. Malam itu, Pak Ustadz duduk di ruang kerjanya. Di tangannya ada pena, dan di dinding, ia mulai menuliskan ayat demi ayat dengan tinta hitam. Tangannya gemetar, matanya liar. Ia menulis bukan karena ingin menghafal, tapi karena hatinya tak bisa lagi diam. Ia bicara sendiri, tertawa kecil, lalu memukul meja. Bukan salahku. Aku masih beri makan dia. Masih kukasih tempat tinggal. Aku tidak menelantarkannya. Tapi tidak ada yang menjawab. Tidak ada cermin yang membantah. Dan malam itu, terdengar lagi suara dari kamar belakang. Mursid. Mas Mursid. Suara itu bukan suara dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan kali ini, terasa lebih dekat. Langit desa Karangwetan kembali gelap malam itu.
Angin menderu kuat dari arah timur, mengguncang genteng-genteng tua dan menyusup ke sela-sela jendela. Di dalam rumah besar milik Pak Ustadz Zainal, suasana tak kalah dingin. Semua lampu dipadamkan lebih awal. Gorden ditutup rapat, seolah mereka ingin mengunci dunia luar dari aib yang perlahan mulai membusuk. Pak Ustadz duduk di lantai ruang kerjanya, tak lagi mampu memusatkan pikiran. Di hadapannya, mushaf terbuka, tapi tak satu ayat pun bisa ia baca. Lidahnya keluh, dadanya sesak. Setiap kali ia mencoba melafalkan hafalannya, suaranya terputus di tengah. Seperti ada yang menahan dari dalam. Ia mencoba menenangkan diri, memutar tasbih, memejamkan mata. Tapi di dalam kepalanya, suara itu datang lagi. Mursid, Mas Mursid. Pak Ustadz membuka mata lebar-lebar. Nafasnya terengah. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya meski cuaca dingin menggigit. Ia bangkit. Kakinya goyah. Tapi ia paksa tubuhnya berdiri. Dengan langkah pelan, ia menuju ke kamar belakang. Tempat itu kini kosong. Mbah Karim sudah tidak di sana. Tapi tiap malam, suara itu tetap terdengar. Ia membuka pintu perlahan. Ruangan itu gelap. Tikar robek masih tergulung di sudut. Ember bekas air kencing masih tersisa di pojok. Bau lembab masih menusuk. Tapi yang paling menusuk adalah rasa bersalah. Ia berdiri di tengah ruangan. Sudah, cukup. Jangan ganggu aku lagi. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bisikan lirih, yang kini muncul dari dalam dirinya sendiri. Kamu anakku, aku dulu ajarkan kamu wudu, ajarkan kamu baca iftitah. Kenapa kamu kurung, nak? Pak Ustadz menutup telinga dengan kedua tangannya. Ia memukul dinding. Diam. Aku sudah beri tempat. Aku tidak buang ke panti. Tubuhnya menggigil. Ia terduduk di lantai. Matanya kosong. Wajahnya seperti tidak mengenali siapapun lagi. Suara-suara itu bukan lagi datang dari kamar, tapi dari dalam hatinya yang sudah lama mati. Keesokan harinya, ia tak bangun untuk salat subuh. Bu Ustadz Mahani panik saat melihat suaminya terduduk lemas di sudut kamar mandi. Tangan kirinya gemetar hebat. Gayung jatuh. Wajahnya pucat. Mas. Astagfirullah. Mas. Bangun, Mas. Tapi Pak Ustadz tak bisa bicara. Lidahnya berat. Matanya berkedip lambat. Tubuhnya miring. Ia mencoba menunjuk ke arah air wudu, tapi tak sanggup. Bu Ustadz berteriak memanggil tetangga. Beberapa warga datang dan langsung membawa Pak Ustadz ke klinik desa. Setelah diperiksa, dokter hanya menggeleng pelan. Beliau kena stroke ringan. Pusat bicaranya terganggu. Dan kemampuan motorik sebelah kirinya mulai melemah. Harus dirawat total. Sore itu, Pak Ustadz dibaringkan kembali ke ranjangnya. Tubuhnya dibalut selimut. Di meja samping, ada tasbih yang sudah tak bergerak. Wajahnya kosong menatap langit-langit. Ia mencoba berbicara, tapi hanya gumaman tak jelas yang keluar. Matanya berkaca-kaca, tapi tetap tak mampu menangis. Tak lama kemudian, berita lain datang. Kali ini dari rumah Bu Rini. Mbah Karim meninggal dunia. Ia wafat di atas kasur sederhana, dikelilingi santri yang membacakan surah Yasin. Wajahnya tenang, senyumnya tipis. Di sisinya, Nabila menggenggam tangannya sampai napas terakhir. Jenazah dimandikan, dikafani, dan disalatkan oleh ratusan warga. Bahkan beberapa datang dari desa tetangga. Tak ada yang membawa kamera, tak ada yang bersorak, tapi air mata jatuh satu persatu. Karena semua tahu, lelaki tua yang dulunya terpenjara, kini pulang dalam kehormatan. Namun, satu pemandangan mengiris hati warga. Pak Ustadz tak hadir. Ia hanya bisa duduk di kursi roda. Dari balik jendela kamarnya yang terbuka sedikit, matanya menatap keranda yang lewat di depan rumah. Tangannya tak bisa diangkat. Mulutnya tak bisa berucap istighfar. Bahkan untuk menangis pun, ia tak sanggup. Safira berdiri di depan pagar rumah. Dengan suara lantang, ia berkata, "Itu jenazah ayahmu, Kakung. Bukan tikus. Bukan pengganggu. Itu orang yang ngajarinmu ngaji dulu." Warga yang lewat menunduk. Beberapa menangis. Beberapa mencibir. Dan Pak Ustadz hanya bisa menggigit bibir bawahnya yang gemetar. Napasnya pendek. Matanya menatap kosong ke langit. Malam itu hujan turun lebat. Petir sesekali menyambar jauh di ujung barat,
namun dentumnya terdengar menggema di seluruh penjuru desa. Di dalam rumah Pak Ustadz Zainal yang kini sunyi, hanya ada suara detak jam dinding dan sesekali batuk lirih dari tubuh Renta yang terbaring lemah di kursi roda. Bu Ustadz Mahani tertidur di kursi depan, kelelahan setelah seharian bolak-balik menjaga suaminya. Di dapur, piring-piring kotor menumpuk, lantai tidak lagi mengilap, dan lampu di ruang tamu dibiarkan menyala remang-remang. Di kamar belakang, Pak Ustadz menggigil. Tubuhnya kaku, tangan kanannya masih memegang tasbih, tapi tak ada zikir yang keluar dari bibirnya. Nafasnya berat, napas yang tidak menenangkan, tapi seakan tercekik oleh beban yang tak bisa lagi dikeluarkan lewat lisan. Matanya melirik ke langit-langit. Di sanalah ia sering berbicara dengan Allah. Dulu, setiap malam, ia memanjatkan doa panjang. Doa yang membuat orang lain tersentuh. Tapi malam itu, bibirnya hanya gemetar. Tak bisa bersuara. Dan ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, suara itu kembali datang. Bukan dari luar, dari dalam dirinya. Dari sudut paling dalam hatinya yang selama ini ia bungkam. Mursid, Mas Mursid. Kali ini suara itu lebih dalam, lebih nyata. Seperti berdiri di samping telinganya. Seperti suara seseorang yang pernah ia injak jiwanya, kini datang meminta, bukan untuk dibalaskan, tapi untuk diingat. Pak Ustadz membuka mata lebar-lebar. Keringat mengucur deras. Ia ingin berteriak, tapi suara itu menutup lehernya. Ia ingin memanggil nama Allah, tapi lidahnya membatu. Ia ingin menangis, tapi air matanya habis. Tubuhnya bergetar. Napasnya tersendat. Ia hanya mampu mengangkat satu jari, menunjuk langit. Tapi malam itu, langit diam. Tak ada angin masuk dari jendela. Tak ada suara yang menyambut. Tak ada yang menjawab istighfarnya. Hanya detak jam. Dan suara tangisan yang tertahan di dada sendiri. Beberapa hari setelah itu, rumah besar itu berubah seperti rumah tua tak berpenghuni. Gorden tetap tertutup. Halaman dipenuhi daun kering. Dan pintu pagar depan mulai berkarat. Bu Ustadz Mahani menjadi satu-satunya yang keluar rumah. Tapi setiap ia melangkah ke warung atau ke pasar, tatapan tajam warga menghantam wajahnya. Tak ada lagi yang menyapa. Tak ada lagi yang menunduk hormat. Di belakang rumah, Pak Ustadz duduk di kursi rodanya, menatap kosong ke arah pohon pisang yang dulu sering ia tanami bersama santri-santrinya. Tapi kini, tidak ada satupun santri yang datang. Tak ada anak kecil yang mengaji. Bahkan papan nama pondok kecilnya sudah dicabut. Di dinding ruang kerjanya, masih tertulis ayat-ayat Quran yang ia tulis dengan tangan gemetar. Tapi bukan karena cinta, melainkan karena takut. Takut kalau ayat-ayat itu pergi dari dirinya seperti orang-orang yang dulu mengangkatnya tinggi. Suatu malam, Bu Rini datang. Kali ini tidak membawa apa-apa. Hanya duduk di depan Pak Ustadz yang tak bisa bicara. Di sampingnya, Nabila berdiri pelan. Kakung ingin bertemu, kata Bu Rini pelan. Nabila mengangguk. Ia masuk pelan ke dalam kamar. Di hadapannya, kakeknya hanya bisa menatap. Matanya basah. Mulutnya gemetar. Seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tak bisa. Nabila duduk di samping kursi roda. Ia tidak menangis. Hanya menggenggam tangan kakeknya yang dingin. Kakung, bisiknya. Pak Ustadz menunjuk dada. Lalu menunjuk ke langit. Tangannya gemetar seperti menyusun kalimat yang tidak bisa keluar. Kalau kakung ingin minta ampun, Allah pasti tahu. Tangis akhirnya jatuh juga. Tapi bukan dari Nabila, melainkan dari lelaki yang dulu dikenal sebagai ustadz besar itu. Tangis itu pecah dalam diam, menyeruak dari dalam dada yang tak mampu lagi menyimpan dosa. Malam itu, Bu Rini mengajari Pak Ustadz mengucap doa dengan isyarat. Ia menyentuh dadanya, menutup matanya, lalu membaca pelan di dekat telinga Pak Ustadz. Robbik firli, wali wa alidaya, warham huma'a, kama arrobayani shoghira'a. Dan Pak Ustadz menangis lebih keras. Tapi tetap, tak satu huruf pun bisa ia lafalkan. Hanya Allah yang tahu, apakah tangisan itu cukup untuk menebus kesalahan sebesar mengurung ayahnya sendiri. Waktu berlalu. Hari demi hari rumah Pak Ustadz Zainal semakin sunyi. Gorden yang dulu hanya dibuka saat tamu penting datang, kini tak pernah lagi digeser. Halaman rumah yang dahulu bersih rapi, kini ditumbuhi semak liar. Tak ada lagi suara santri. Tak ada lagi gema tadarus dari pondok kecil di samping rumah. Pak Ustadz Zainal kini hanya duduk di kursi rodanya.
Di tempat yang sama. Setiap pagi, ia memandang kosong ke arah langit. Dan setiap malam, ia mendengar suara yang sama. Mursid. Mas Mursid. Ia tak pernah menjawab. Bukan karena tak ingin, tapi karena tak bisa. Bu Ustadz Mahani yang dulu dikenal sebagai istri tokoh agama pun berubah menjadi wanita tertutup. Tak lagi aktif di pengajian, tak lagi mengurus kegiatan masjid. Ia lebih sering duduk termenung di ruang tengah, menatap suaminya yang perlahan seperti mayat hidup. Kadang ia masih menggerutu. Semua ini salah anak kecil itu. Semua karena Bu Rini. Karena warga desa ini terlalu ikut campur. Ia berkata begitu setiap hari. Tapi tak ada yang mendengarkan. Rumah mereka kini hanya dihuni dua manusia, yang saling menyalahkan, tapi sama-sama kesepian. Di sisi lain, kehidupan perlahan tumbuh di tempat yang dulu mati. Bekas pondok tahfiz Pak Ustadz yang dulu penuh kemunafikan, kini direnovasi warga dan Bu Rini. Bangunan itu tidak lagi disebut Majelis Mursyidul Huda, melainkan Rumah Al-Karamah. Tempat itu kini menampung para lansia yang ditelantarkan keluarganya. Dirawat oleh santri dan relawan. Setiap malam, suara tadarus kembali terdengar. Tapi kali ini, bukan berasal dari hafalan seorang ustadz, melainkan dari hati orang-orang yang pernah disakiti. Nabila menjadi relawan kecil di sana. Ia membaca Quran setiap sore untuk para nenek dan kakek. Tangannya kecil, suaranya pelan, tapi setiap kalimat yang ia ucapkan seperti menghapus luka yang dulu disebabkan oleh orang-orang berilmu tapi tak berperilaku. Cucuku, bisik seorang nenek renta suatu hari. Kamu malaikat kecil yang Allah kirim ke kami. Nabila tersenyum. Tapi hatinya tahu, ia belum selesai. Karena di rumah megah yang kini seperti neraka itu, ada satu nyawa yang masih tertahan oleh beban dosa yang belum benar-benar ditumpahkan. Suatu sore, Bu Rini datang lagi. Pak Ustadz mau ditemani zikir? Tanyanya pelan. Pak Ustadz hanya bisa mengedip. Tangannya menunjuk tasbih. Bu Rini mengambil dan menggenggamnya. Ia duduk di samping kursi roda, lalu membacakan surah Yasin pelan. Suara itu mengalun, menembus hati. Tapi wajah Pak Ustadz tak berubah. Hanya mata yang berkaca-kaca. Tangannya gemetar, tapi bibirnya tetap terkunci. Hafalan yang dulu bisa ia lantunkan dari Al-Baqarah hingga An-Na'as, kini tak satu pun bisa keluar. Ayat-ayat itu seperti terkurung, tersumbat oleh kebusukan hati yang tak pernah dimurnikan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa semua hafalannya tak menyelamatkannya. Malam itu, azan Isya berkumandang. Tapi rumah Pak Ustadz tetap gelap. Tak ada yang bergerak. Hanya lampu kecil di kamar yang menyala. Pak Ustadz duduk mematung. Tubuhnya gemetar. Di luar, angin bertiup kencang, menyusup lewat celah-celah jendela tua. Dan suara itu kembali datang. Mursid, Mas Mursid, kenapa kamu kurung aku? Kamu malu punya bapak sepertiku, tapi akulah yang dulu ngajarin kamu ngaji, nak. Air mata Pak Ustadz akhirnya jatuh. Tapi tak ada yang melihat. Ia sendirian. Dikelilingi gelap, ditemani tasbih dan rasa takut. Dan malam itu, satu hafiz Quran, tidak bisa membaca satu ayat pun untuk dirinya sendiri. Langit desa Karangwetan sore itu berwarna kelabu. Awan menggantung rendah, seolah menahan sesuatu yang berat. Di kejauhan, burung-burung pulang ke sarang lebih cepat dari biasanya. Dan di halaman depan rumah Pak Ustadz Zainal, bunga-bunga sudah lama layu. Rumput liar tumbuh liar tanpa pernah dipangkas. Di dalam rumah, tak ada lagi percakapan. Yang ada hanya napas berat, suara detak jam, dan isak tangis yang selalu tertahan. Pak Ustadz duduk di kursi rodanya. Tubuhnya semakin kurus. Tangannya nyaris tinggal tulang. Kulitnya pucat. Dan matanya tak lagi bersinar. Wajahnya kosong, seperti menunggu sesuatu. Tapi entah apa, ia sudah tidak bicara. Tidak makan dengan lahap. Tidak tidur dengan tenang. Setiap malam ia hanya menatap ke dinding. Tempat ia dulu menuliskan ayat-ayat suci, dengan tinta dan ego. Tapi kini ayat-ayat itu tinggal noda, tertempel di dinding berjamur yang tak lagi dibersihkan. Malam itu hujan kembali turun. Petir menyambar lebih dekat. Jendela bergoyang oleh angin. Bu Ustadz Mahani menutup semua pintu. Tapi hawa dingin tetap merayap ke dalam rumah. Di kamar belakang, Pak Ustadz mengigau. Tangannya bergerak tak beraturan. Mulutnya komat-kamit.
Tapi tak ada satupun kata yang bisa dipahami. Mas Zainal. Bu Ustadz panik, mencoba menyeka keringat di dahinya. Tapi suaminya seperti tidak sadar. Matanya terbuka, tapi tidak melihat. Tangannya menunjuk ke arah langit-langit. Bibirnya menggumam. Allah, Allah. Namun gumaman itu tak pernah selesai. Ia menggigit bibir bawahnya. Wajahnya seperti orang yang sedang menahan sesuatu yang meledak dari dalam. Ia mencoba menangis, tapi tak ada air mata. Dan untuk pertama kalinya, Bu Ustadz Mahani menunduk dan berdoa dalam hati. Ya Allah, jika ini azab, maka ampuni ia, atau beri ia pelajaran yang cukup. Pagi harinya, rumah itu lebih sepi dari biasanya. Burung tidak berkicau. Angin tidak berembus. Langit seperti menahan napas. Nabila datang bersama Bu Rini. Mereka membawa susu dan mushaf kecil. Tapi kali ini, bukan untuk kakung yang mereka sayangi, melainkan untuk seorang lelaki yang dulu diagungkan, lalu dijatuhkan oleh dosanya sendiri. Mereka masuk ke rumah yang lembab dan gelap. Aroma apek menyambut langkah mereka. Dan di kamar, mereka menemukan Pak Ustadz masih duduk di kursi rodanya. Tapi tak bergerak. Matanya terbuka. Nafasnya pelan. Tapi wajahnya seperti bukan manusia. Kosong. Hampa. Luruh. Bu Rini mendekat, menggenggam tangannya. Pak Ustadz, bisiknya. Pak Ustadz menoleh. Tapi bukan dengan kesadaran. Hanya gerakan refleks. Matanya tak mengenali siapapun. Bahkan ketika melihat Nabila berdiri dengan mushaf di tangannya, ia hanya menatap, seperti orang yang lupa pernah menjadi hafiz Quran. Nabila menangis. Ia duduk di lantai. Lalu mulai membaca surah Al-Muzzammil. Suaranya pelan, gemetar, tapi jelas. Satu ayat demi satu ayat mengalun, mengisi ruang kosong yang lama tidak disentuh suara kalam Allah. Dan saat itulah, air mata Pak Ustadz jatuh. Bukan karena hafalan, bukan karena doa, tapi karena ia sadar bahwa ia tak bisa menjawab satupun ayat itu. Ia hafal, tapi tak bisa melanjutkan. Ia tahu artinya, tapi tak bisa mengucap. Karena lidahnya telah membeku oleh dosa, dan hatinya terkunci oleh rasa bersalah. Malam itu, setelah azan Isya berkumandang, tubuh Pak Ustadz kembali menggigil. Ia tidak memanggil siapapun, hanya menatap langit-langit. Suara itu datang lagi. Mursid, Mas Mursid. Tapi kali ini, suara itu tak datang sebagai bisikan, melainkan sebagai perintah, sebagai pertanda bahwa waktunya sudah dekat, dan langit malam itu tak lagi menerima satupun ayat dari mulutnya. Malam terakhir di bulan itu, udara di desa Karangwetan terasa berbeda. Dingin bukan hanya karena hujan yang turun sejak sore, tapi juga karena sunyi yang menyelimuti rumah Pak Ustadz Zainal. Rumah besar yang dulu dipenuhi bacaan Al-Quran, kini hanya diisi detik jam dan napas yang nyaris terhenti. Di kamar belakang, Pak Ustadz duduk membeku di kursi roda. Matanya terbuka setengah, nafasnya pendek, tubuhnya makin kurus, hanya tinggal kerangka yang dibalut kulit pucat. Di hadapannya, tasbih tergantung di jari, tapi tak pernah lagi bergerak. Sementara di luar kamar, Bu Ustadz Mahani tertidur di ruang tamu. Lampu remang tak mampu menahan bayangan gelap yang terus menari di dinding. Ia lelah karena menyesal, tapi tak tahu bagaimana menebusnya. Dan saat malam semakin larut, terdengar bunyi halus dari dalam kamar. Mursid, Mas Mursid. Suara itu bukan bisikan, bukan dari telinga, tapi dari dalam dada. Dari jiwa yang tak pernah diberi kesempatan bicara saat masih hidup. Pak Ustadz menggigil. Matanya menatap langit-langit, lalu ke sudut ruangan. Ia mengangkat tangan, lalu jatuh kembali. Tak kuat, mulutnya mencoba membuka, tapi suara tak keluar. Ia menatap sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Hanya dirinya. Dan semua dosa yang selama ini ia sembunyikan dengan dalil. Ia mengingat wajah ayahnya, Mbah Karim, yang dulu ia kurung. Ia asingkan. Ia perlakukan lebih hina dari binatang. Ia ingat suara Mbah Karim meminta air, meminta pintu dibuka, meminta sekadar sinar matahari masuk ke kulit tuanya. Tapi ia ingkar. Ia abaikan. Dan kini, ia sendiri dalam gelap, memohon sesuatu yang sama. Tapi tak ada jawaban. Pagi harinya, Bu Ustadz Mahani membuka pintu kamar dengan pelan. Langkahnya berat,
Perasaannya gelisah. Dan di sana, di kursi roda yang menghadap ke jendela, Pak Ustadz Zainal telah terdiam. Matanya menatap ke langit. Mulutnya terbuka sedikit. Tangannya masih menggenggam tasbih. Namun tak ada lagi nafas. Tak ada lagi gerakan. Ia wafat dalam sunyi. Tanpa seorang pun di sisinya. Tanpa satupun lafaz tobat keluar dari lisannya. Tanpa bisikan syahadat yang biasa ia ajarkan ke banyak orang. Dan yang paling memilukan, tak ada yang menangis. Berita itu menyebar cepat. Tapi tak seperti biasanya. Tidak ada pengumuman dari masjid. Tidak ada pengeras suara yang memanggil warga untuk takziah. Tak ada jemaah yang berdatangan dengan air mata. Hanya beberapa tetangga datang membawa kain kafan. Tanpa tahlilan. Tanpa ceramah. Tanpa keramaian. Jenazahnya dimandikan dengan hening. Dikafani tanpa lantunan ayat yang ia hafal. Dan disalatkan oleh segelintir orang. Salah satunya adalah Bu Rini, yang berdiri di barisan paling belakang. Dengan wajah datar, tapi air mata jatuh juga dari sudut matanya. Sementara itu, Nabila duduk di dekat jenazah, membacakan surah Al-Muzammil dengan suara pelan. Penuh air mata, bukan karena kehilangan, tapi karena iba pada seseorang yang sempat ia doakan setiap hari. Namun akhirnya mati dalam kesepian. Sore itu, rumah besar itu dikunci. Permanen. Tak ada lagi yang tinggal. Tak ada lagi yang datang. Satu rumah yang dulu menyimpan hafalan, kini tinggal kenangan yang memuakan. Dan langit Karangwetan sore itu diam, seolah berkata, ini bukan akhir dari cerita, tapi akhir dari keangkuhan. 1 minggu telah berlalu sejak jenazah Pak Ustadz Zainal dimakamkan. Tak ada peringatan 7 harian. Tak ada bacaan Yasin berjamaah. Tak ada arwah malam Jumat yang dibacakan seperti tradisi di desa. Rumahnya tetap tertutup rapat. Tirai masih menggantung di balik kaca jendela yang berdebu. Dedaunan kering menumpuk di teras. Tak ada satupun warga yang berani masuk rumah itu lagi. Karena bukan rumahnya yang membuat takut, tapi kisah yang pernah terjadi di dalamnya. Rumah itu menjadi simbol. Bukan dari kemuliaan, tapi dari kemunafikan yang terbongkar oleh waktu. Di sisi lain desa, kehidupan justru mulai bersemi. Rumah Al-Karamah, yang dibangun di atas bekas pondok tahfiz milik Pak Ustadz, kini berdiri megah meski sederhana. Dindingnya tak penuh kaligrafi, tapi penuh tawa, penuh pelukan, penuh kasih yang tak ditulis dalam buku tafsir, tapi diukir dengan sikap nyata. Para lansia tinggal di sana. Dirawat oleh santri, ditemani oleh anak-anak yang belum paham dalil, tapi paham cinta. Dan di tengah mereka, Nabila, si gadis kecil itu, hadir setiap sore. Ia membaca Quran perlahan, menyuapi seorang nenek yang sudah tak bisa mengunyah, mencium tangan seorang kakek yang setiap pagi bergetar menahan rindu pada anaknya yang entah kemana. Setiap orang tua yang datang, ia panggil dengan lembut, Kakung, atau Nek. Karena baginya, siapapun yang tua dan renta, pantas dimuliakan, bukan dikurung. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Bu Rini menghampiri Nabila yang baru selesai membaca surah Ar-Rahman. Nabila, kakungmu ingin bertemu. Mau ikut ke rumahnya? Nabila diam sejenak. Ia tahu, bukan rasa rindu yang menunggu di sana. Bukan pelukan. Bukan nasihat. Tapi sisa-sisa manusia yang ditinggalkan oleh segala yang dulu dibanggakan. Dengan langkah kecil, ia ikut. Rumah besar itu terbuka untuk pertama kalinya setelah seminggu terkunci. Udara pengap menyambut mereka di depan pintu. Debu beterbangan, lantai kusam, dan aroma apek menyusup ke hidung. Di ruang belakang, Pak Ustadz telah tiada. Tapi kursi rodanya masih ada. Tasbih masih menggantung. Ayat-ayat yang ia tulis di dinding sudah pudar. Tinggal bekas tinta yang luntur oleh lembab dan kesedihan. Nabila berdiri di depan ruangan itu. Ia tak berkata apa-apa. Hanya menatap. Lalu berbisik pelan. Kakung, semoga Allah ampuni semua dosamu. Bu Rini memeluk pundaknya. Tak ada air mata. Karena semua sudah tumpah sebelumnya. Di malam yang sama, masjid kembali memanggil jemaahnya. Azan dikumandangkan. Langit cerah. Dan desa terasa lebih ringan. Warga mulai percaya bahwa kemuliaan tak ditentukan dari seberapa panjang hafalan,
Tapi dari seberapa tulus kita memperlakukan orang tua yang pernah meneteskan keringat dan air mata untuk kita. Dan cerita ini pun berakhir di atas pusara sederhana yang ditandai dengan papan kayu. Tertulis nama lengkap Zainal Arifin bin Karim. Tak ada gelar ustadz, tak ada sebutan hafiz. Karena saat semua itu tak disertai kasih, langit pun menolak memberi hormat. Merpati 2. Sahabat takdir hikmah yang dirahmati Allah. Inilah kisah tentang seorang hafiz Quran yang mengubur kemuliaannya sendiri karena durhaka pada ayahnya. Semoga cerita ini menjadi pelajaran besar untuk kita semua, bahwa sebesar apapun ilmu, tidak ada artinya jika kasih sayang kepada orang tua dikhianati. Mari kita tulis sholawat di kolom komentar. Sebarkan video ini agar jadi jariah. Sampai jumpa di kisah hikmah selanjutnya. Hanya di Takdir Hikmah.